Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya sehat selalu. Dan alhamdulillah saya bisa bikin video lagi di hari ini, walaupun malam-malam ini sekitar jam 12 ya. Jadi saya belum bisa tidur, jadi ya lebih baik kita bikin konten gitu ya. Nah, saya pengen berbagi tips kepada rekan-rekan, kepada teman-teman semuanya tentang Windows 11 ya. Jadi apa yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita menginstal Windows 11. Namun untuk itu atau sebelum pembahasan, saya mau ajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja. Oke, ketika sesuatu operating system ya, apalagi kalian yang sehari-harinya kerja di depan laptop atau komputer, tentunya ketika ada updatean operating system itu ingin mencobanya. Karena untuk apa ya? Jadi kalau misalkan updatean operating system itu ya tentunya mungkin akan lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan itu akan menjadikan kita tertarik untuk mencobanya. Seperti halnya saya di sini. Di sini saya mau mencoba untuk menginstal Windows 11 ya. Namun poinnya adalah apa yang saya rasakan dan seperti apa yang harus kita lakukan sebelum kita memilih OS yang tepat atau ketika mencoba operating system yang terbaru gitu. Yang pertama adalah pastikan spesifikasi hardware kita mumpuni. Agar apa? Karena untuk Windows 11 ini ada beberapa persyaratan yang harus kita ikuti agar nyaman lah digunakan. Lalu apa aja yang harus kita perhatikan? Yang pertama di hardware, pastikan hardwarenya mumpuni ya, minimalnya RAM 4 GB atau yang lebih besar juga dari itu lebih bagus, seperti halnya komputer saya. Kita akan coba lihat. Oke, di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 CPU, kemudian 3,20 GHz, kemudian RAM-nya kebetulan saya udah 8 GB ya, kemudian saya menggunakan SSD teman-teman semuanya. Jadi ketika saya mencoba bukan menggunakan SSD, ketika saya update di Windows 11 ini memang ada beberapa kendala ya. Tidak secepat dengan SSD lah. Jadi pastikan kita yang pengen Windows 11 usahakan pakai SSD supaya lebih cepat. Kemudian ditopang juga dengan prosesornya, kemudian dengan RAM-nya itu agar lebih bagus teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Jadi dari segi hardware-nya. Nah, apabila misalkan bagaimana kalau kita tetap memaksakan, yaitu kembali lagi kepada hak daripada penggunanya. Tapi ketika kita akan memilih operating system dan memilih misalkan pengen updatean yang terbaru, tentunya harus ditopang dengan hardware. Jadi kalau misalkan hardwarenya nggak mumpuni, kemudian kita tetap paksakan, maka akan membuat kita itu lebih lambat bekerjanya. Yang tadinya misalkan di Windows 10 kita cepat buka data-datanya, misalkan Microsoft Word-nya, kemudian aplikasi yang lainnya cepat. Ketika kita update ke Windows 11 mungkin ada sedikit lambat. Nah, itu akan juga menghambat pekerjaan. Jadi ketika kita menginstal Windows 11, jadi pikirkan dulu kebutuhan kita seperti apa, kemudian hardware kita seperti apa. Itu harus ditopang juga dengan kenyamanan gitu ya, kenyamanan. Atau kalau misalkan pengen sekedar coba ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya untuk sekedar mencoba, saya sarankan menggunakan VirtualBox saja. Itu sudah bisa teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di Windows 11 ini memang kalau menurut saya tampilannya itu sangat menarik ya, smooth, kemudian enak, kemudian ada user interface yang sangat benar-benar berbeda dengan Windows 10 dari segi colornya, kemudian dari segi penempatan posisinya, kemudian icon-iconnya, dan juga yang paling saya suka ini dark mode-nya ini betul-betul bagus banget dan keren banget teman-teman.
Ya, jadi itulah kenapa saya pengen coba, dan ketika saya cek hardware udah mumpuni, kemudian saya juga menggunakan VGA eksternal, Nvidia GeForce GT berapa ya, 740 kalau nggak salah, dengan 4 GB ya. Itu udah cukup lumayan lah. Kemudian ya memang untuk awal-awal dulu saya juga sudah pernah menginstal Windows 11, itu kendalanya di Net Framework ya, di Net Framework yang tidak bisa diinstal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ya, sudah bisa. Dan ya menurut saya kalau misalnya hardware-nya mumpuni dan juga spesifikasinya sudah mendukung, ya nyaman sih menurut saya ya. Jadi ya lebih semangat lagi bekerjanya. Jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hardware-nya. Kemudian yang kedua adalah dari segi penggunaan kita. Jadi jangan sampai kita mencoba memaksakan, kemudian kita dikejar target misalkan dalam pekerjaan, itu akan sulit juga. Karena ketika saya paksakan juga di laptop, saya pengen install tetap Windows 11 karena laptop saya cuman ya apa namanya sedikit ya spesifikasinya, RAM 4 GB, kemudian tapi saya udah pakai SSD, cuman kita lemahnya di prosesor yaitu AMD A4, jadi ya tetap agak sedikit lelet. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan apapun itu agak sedikit terhambat gitu. Jadi saran saya adalah pikirkan, kemudian kalau sudah apa namanya yakin pengen upgrade OS, ya silahkan. Dan selamat datang di Windows 11 yang user interface-nya yang keren banget teman-teman. Mungkin itu aja sharing kali ini tentang Windows 11 ya. Jadi bagaimana apa yang harus kita pikirkan untuk menginstal Windows 11. Mungkin next kalau misalkan teman-teman semuanya butuh tata cara penginstalan aplikasi, bukan aplikasi, cara menginstal Windows 11-nya boleh di komentar. Kalau misalkan tertarik, boleh nanti saya buatkan insyaallah. Saya Iman Budiman, terima kasih, see you next time. Ayo kita bangun channel ini agar menjadi lebih bermanfaat sebagai sarana pengetahuan yang baru bagi kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain supaya lebih bermanfaat dan membuat perkembangan yang maju untuk channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya sobat.